rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 96, yaitu surah An-Nisa ayat 106 sampai 113 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. بسم الله. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 108 An-Nasi, ini bisa dibaca dengan imalah An-Nisi, seperti majriha An-Nisi ya. Kemudian wahwa seperti biasa, wahwa haknya bisa disukun. Yarda boleh dibaca imalah yardi, seperti wadduhi. Kemudian ayat 109 ad-dunya, ad-dunye, ini bacaan imalah. Demikian juga qiyamah, ini kalau berhenti maka boleh imalah qiyamih. Tapi kalau sambung tidak boleh imalah, harus qiyamati an ya, qiyamati am. Kalau berhenti qiyamih boleh ya. Kemudian pada ayat yang kita baca tadi ada idgham, ini tak sukun ketemu dengan ta. Ini sepakat para ahli qiraah terbaca idgham. Jadi tidak boleh dibaca tak dengan jelas. Taknya lebur masuk pada ta. Tidak boleh lahammat ta, enggak boleh ya. Kalau begitu berarti taknya masih jelas, enggak boleh. Ini kok mati, berarti apa belum nyambung ya? Atau dipindah ke baris 2. Bismillah. Tanda hidupnya di mana kayak gini? Oh, ini sudah.
Nah, jadi mungkin yang paling dekat itu yang bermasalah ya. Tadi nggak sempat lihat saya di sini. Alhamdulillah ini sudah masuk ya. Maka ini taknya lebur kepada ta. Semua qiraah seperti itu, termasuk qiraah kita, qiraah Asim, ialah hammat ta, langsung masuk ta. Kemudian hikmah ini juga begitu, kalau berhenti boleh imalah hikmih, tapi kalau sambung harus hikmata wa 'allamaka. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas kita bahas dari surat An-Nisa ayat 106. Allah mengatakan wastaghfirillah, mintalah ampun wahai Nabi Muhammad kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ghafuran, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Ada apa Nabi Muhammad disuruh minta ampun? Minta ampun kan berarti sudah berbuat salah. Nah, jangan lupa kemarin saya katakan pada ayat 105 Allah mengatakan wala takul lil khainina khasima, wahai Nabi jangan menjadi pembela orang-orang yang khianat. Dan ini termasuk ayat-ayat yang sababiyah, memiliki sabab kenapa ayat ini turun. Ada sebabnya, ada ceritanya. Nah, maka ceritanya kita lihat dalam kitab Sunan Tirmidzi, kita temukan. Ada orang-orang munafik mencuri, habis itu menuduh orang soleh bahwa dia yang mencuri. Padahal yang mencuri si munafik itu. Ada satu keluarga namanya Bani Ubairik. Nah, inilah orang-orang munafik, Bani Ubairik. Di situ ada 3 orang namanya Bishr, Bushair, dan Mubashir. Ini 3 bersaudara. Nah, si Bushair ini adalah seorang munafik yang dia biasa membuat syair-syair untuk mengejek sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi kemudian dia nisbatkan syair itu kepada orang-orang lain. Jadi dia membuat syair, dia mengatakan ini syair bukan dari saya, dari orang lain. Nah, berarti menuduh orang lain yang tidak berdosa sama sekali. Dan keluarga Bani Ubairik ini adalah orang-orang yang miskin-miskin, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Nah, pada suatu hari ada seseorang namanya Rifa'ah bin Zaid. Dia membeli gandum, kemudian disimpan pada masyrubah. Masyrubah itu tempat penyimpanan makanan bagi orang-orang Arab. Ternyata malam hari dicuri, dimaling dari bawah rumah. Rumah kan masih tanah ya, jadi dilubangi dari luar, nah, kemudian digali dari luar. Akhirnya diambillah makanan di situ dan juga senjata-senjata yang di situ. Maka Rifa'ah ini kemudian mengatakan kepada perawi hadis ini, wahai anaknya saudaraku, wahai keponakanku, tadi malam itu rumah kami dilubangi seseorang sehingga habis semua makanan dan senjata. Maka mereka mencari-cari siapa kira-kira ya. Ternyata ada yang mengatakan tadi malam kami melihat Bani Ubairik itu menyalakan api di malam hari. Padahal mereka tidak punya makanan. Orang-orang miskin nggak punya bahan makan, kok masak-masak, makan-makan. Nah, ini berarti apa? Ada tanda-tanda mungkin dia mencuri, yang pencurinya mungkin itu. Maka akhirnya mereka mengira bahwasanya Bani Ubairik itulah yang mencuri. Tapi kemudian mereka menuduh kepada Labid bin Sahl. Ini seorang laki-laki yang saleh, dan dia bukan munafik tapi dia seorang muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduhkan pencurian itu kepada Labid bin Sahl, padahal yang mencuri ya tadi Bani Ubairik tadi. Nah, akhirnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui adanya bukti bahwasanya Bani Ubairik itu mencuri, dan mereka dalam sebuah riwayat itu disebutkan memberi tanda pada rumahnya Labid tadi. Jadi gandumnya itu sebagiannya ditaruh di rumahnya Labid, atau ada gandum yang dicecerkan ke rumahnya Labid, sehingga seolah-olah Labid ini yang apa? Mencuri, padahal dia sama sekali tidak mencuri. Nah, akhirnya Rasulullah SAW karena disuruh menghukumi manusia sesuai zahirnya, ya beliau menangkan Bani Ubairik. Memang nggak ada bukti bahwa Bani Ubairik mencuri, tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini, wala takul lil khainina khasima, kamu jangan membela orang-orang khianat, yaitu Bani Ubairik
Mereka disebut khianat karena sudah mencuri harta milik orang, kemudian menuduh orang lain yang tidak mencuri, yaitu Labid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud wastaghfirillah, istighfarlah wahai Nabi kepada Allah karena kamu hendak atau nyaris membela Bani Ubairik tadi. Tapi kemudian turun wahyu sehingga meluruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama sebagian mengambil kesimpulan bahwa Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu tidak maksum dari perbuatan dosa kecil, ya. Tapi bedanya dengan kita, kalau kita berbuat dosa kecil itu belum tentu kemudian diluruskan oleh Allah. Tapi kalau Nabi berbuat dosa kecil pasti diluruskan oleh Allah. Seperti dalam kasus ini langsung diturunkan ayat, hei kamu salah, yang benar kayak begini, ya. Tetapi pendapat yang terkenal bahwa para nabi itu maksum dari dosa kecil maupun dari dosa besar. Adapun kisah ini tidak bisa disebut dosa. Wong Nabi tidak tahu, memang tidak ada bukti bahwa Bani Ubairik yang mencuri, tidak ada bukti sama sekali. Bagaimana mungkin Nabi akan menuduh mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tujadil," kamu jangan membela wahai Nabi, "anil ladzina," kepada orang-orang yang yakhtanuna, mengkhianati anfusahum, diri-diri mereka, yaitu dengan mencuri tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang yang adalah dia itu khawanan, tukang khianat, asiman, tukang berbuat dosa. Kalau khianat satu kali itu masih mending, tapi kalau khawan itu tukang khianat, selalu khianat. Setiap ada kesempatan untuk khianat. Kalau dia misalnya pembawa kas RT, dia ada kesempatan mengambil. Pembawa kas masjid ada kesempatan mengambil, maka itu berarti khianat. Pejabat negara ada kesempatan mengambil harta rakyat, ngambil. Setiap ada kesempatan mengambil, itu khawanan. Karena itu sungguh ini sesuatu yang menyebabkan kita susah dan sedih, karena sudah terkenal bahwasanya di Indonesia ini masalah korupsi itu sangat biasa sekali. Ketika turun dana pasti akan ada yang disunat dananya. Itu katanya sudah sesuatu yang biasa. Bahkan kalau kita tidak mensunat dana, itu nanti malah tidak bisa turun dananya karena mereka tidak mau dapat bagian, tidak dapat bagian. Na'udzubillah. Ini termasuk khawan, orang yang suka khianat kayak begitu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khianat itu kata Nabi dosanya biasanya hukumannya dikas oleh Allah di dunia, disegerakan di dunia. Rasul bersabda, ma min danbin, tidak ada dosa, ajdar ayyu ajjilallahu ta'ala li sahibihil uqubah, disegerakan hukumannya di dunia bersama apa yang disimpankan untuknya siksa di akhirat, daripada 3 dosa ini. Pertama, dosa memutus hubungan kerabat. Ini paling cepat disegerakan hukumannya di dunia. Yang kedua, dosa khianat. Yang ketiga, dosa dusta. 3 ini perlu kita hindari, hati-hati. Jangan putus hubungan kerabat, jangan khianat, jangan dusta. Adapun sebaliknya, amalan ketaatan yang paling cepat pahalanya di dunia adalah silaturrahmi. Sampai-sampai kadang-kadang ada ahlul bait, mereka itu para pelaku dosa, tetapi hartanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka juga diperbanyak, anaknya kemudian banyak, ya subur. Kenapa? Idza tawassalu, karena mereka saling silaturrahmi. Maka silaturrahmi ini adalah amal ketaatan yang paling cepat balasannya disegerakan di dunia. Demikian juga ada balasannya nanti disiapkan di akhirat. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata ini asima, tukang berbuat dosa atau selalu berbuat dosa, ini dapat kita ambil pelajaran darinya. Hendaklah setiap kali kita berbuat dosa segera meluruskan diri lagi, jangan diterus-teruskan. Karena kalau diterus-teruskan berarti masuk ini asima, tukang berbuat dosa. Kita terjerumus dalam suatu perbuatan dosa, sadar ini dosa, ini saya salah, ya sudah segera bangkit, jangan terus-menerus. Kata guru saya itu seperti orang jatuh dari tempat yang tinggi. Ilmunya mengatakan bahwasanya orang yang jatuh dari tempat tinggi itu harus segera menggapai dengan tangannya manapun yang bisa dipegang.
Akar dipegang-pegang, pohon dipegang-pegang. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus-menerus jatuh itu semakin jauh, semakin keras bantingannya. Sehingga kalau tempatnya tinggi ya, maka semakin jauh ke bawah itu semakin keras nanti ketika sampai ke bawah. Tapi begitu kita sudah pegang tangannya, insya Allah berhenti. Nah demikian juga dosa begitu. Dosa juga begitu. Dosa kalau kita biarkan terus-menerus menjerumus terus sampai akhirnya jadi tambah bobrok. Tapi kalau segera diperbaiki, maka menyebabkan kita jadi baik lagi. Kita tampilkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban", tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu dia berwudu dengan baik, kemudian salat 2 rakaat, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa itu, kecuali pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam 4. Inilah yang disebut sebagai salat taubat ya. Salat taubat itu bagaimana? Salat 2 rakaat setelah wudu yang baik, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang munafik tadi yang mencuri tadi, Bani Ubairik tadi. Apa kata Allah? Yastakhfuna, mereka menyembunyikan diri, minan nasi, dari manusia. Wala yastakhfun, dan tidak menyembunyikan diri, minallah, dari Allah. Wahwa, padahal Allah itu ma'ahum, menyertai mereka, maksudnya mengetahui mereka. Idh, ketika yubayyitun, mereka itu membuat makar pada malam hari. Ma la yarda, sesuatu yang Allah tidak ridha, minal qaul, dari ucapan. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu bima ya'maluna, dengan apa yang mereka lakukan, muhita, meliputi, yaitu meliputi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata ma'ahum tadi ya, bersama mereka, itu maksudnya mengetahui mereka. Dengan dalil di sini ada kata-kata muhita yang artinya meliputi dengan ilmunya. Jadi Bani Ubairik yang mencuri tadi, setelah mencuri kemudian ketahuan, hampir ketahuan, karena mereka masak-masak padahal orang-orang miskin nggak punya makanan yang dimasak. Nah hampir ketahuan, akhirnya mereka membuat makar atau tipu daya, gimana supaya kita bebas dari tuduhan. Nah akhirnya mereka sepakat, udah kita berikan saja sisa gandumnya pada Labid ini, di rumahnya Labid. Akhirnya Labid yang ketuduh. Nah itu yang mereka lakukan pada malam hari, itu yang disebut yubayyitun. Mereka mengatur suatu makar pada malam hari, itu namanya yubayyitun. Ma la yarda minal qaul, ucapan yang tidak diridai oleh Allah. Nuduh orang itu enggak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nuduh orang itu dalam hadis yang sahih disebutkan hukumannya sangat dahsyat di akhirat. Wa man qala fi mu'min, siapa yang menuduh orang mu'min, ma laysa fih, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, askanahullah radghatal khabal, Allah akan benamkan dia pada radghatul khabal, nanah-nanahnya penghuni neraka, hatta yakhruja mimma qal, sampai dia keluar dari tuduhan yang dia tuduhkan. Walaysa bi kharij, padahal sudah tidak mungkin keluar, sudah sampai akhirat. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Nah, karena itu kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena kalau kita tidak berhati-hati, mendapatkan informasi langsung disampaikan, nah itu bahayanya. Kalau itu adalah informasi tuduhan, maka kita termasuk orang yang menyebarkan tuduhan itu. Itu termasuk man qala fi mu'min ma laysa fi. Berbicara tentang orang beriman sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berarti menuduhnya, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan diri dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, tidak menyembunyikan diri dari Allah. Maksudnya mereka tidak takut sama Allah. Merasa bahwasanya perbuatan mereka malam hari ketika maling tadi tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang munafik, tidak yakin adanya Allah. Kalau kita orang-orang beriman kan yakin ada Allah. Kita berada di kamar mandi, kita yakin Allah yang di atas langit melihat kita. Kita berada di tempat sepi, kita juga yakin Allah di atas langit melihat kita. Makanya bulan Ramadan siang-siang di kamar sendiri ada minuman, kita nggak berani minum. Nah, maka itu bedanya muslim dengan munafik. Munafik nggak takut kepada Allah karena memang tidak merasa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegur, ha antum, kalian, haulai, itu, jadaltum, membela, anhum, terhadap mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia.
Allah bertanya, faman, maka siapakah yujadilullah, yang bisa mendebat kepada Allah, anhum, tentang mereka, atau siapa yang bisa membela mereka di hadapan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Maksudnya tidak ada. Am, atau man, siapakah yakunu, yang menjadi alaihim, terhadap mereka, wakila, sebagai pengurus. Artinya tidak ada. Jadi maksud ayat ini adalah, andaikan akhirnya Nabi jadi membela mereka, andaikan Allah tidak menurunkan wahyu tentang pengkhianatan Bani Ubairik tadi, andaikan, sehingga mereka di pengadilan dimenangkan, Bani Ubairik dinyatakan bebas, tidak bersalah, tidak mencuri. Yang dinyatakan mencuri adalah Labid, sahabat Nabi SAW, Labid bin Sahal, karena ada bukti bahwa gandumnya tercecer di rumah dia. Andaikan, maka Allah bertanya, siapa besok di akhirat yang bisa membela mereka-mereka yang bohong itu? Ini pertanyaan, tapi maksudnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan semena-mena menuduh orang. Menuduh orang bebas di dunia, tapi di akhirat nggak akan bebas. Seperti hadis yang kita sampaikan tadi, dibenamkan oleh Allah pada nanahnya neraka. Nah, kalau sudah dibenamkan di nanah neraka, mau gimana? Mau bisa keluar gimana caranya? Neraka itu sangat dalam sekali, nggak mungkin bisa keluar tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam, jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam menyampaikan suatu informasi yang tidak jelas menyebabkan kita menuduh, apalagi kalau dia adalah seorang muslim. Kita lanjutkan ayat 110. Allah mengatakan, waman, dan siapapun, ya'mal, yang beramal, su'an, jelek, atau yadhlim nafsahu, mendolimi dirinya sendiri, yaitu dengan perbuatan maksiat. Thumma, kemudian yastaghfirillah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillah, dia mendapati Allah, ghafuran, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya kita dihasung setelah berbuat dosa, hendaklah kita menyadari diri, kemudian istighfar. Lebih baik lagi sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, sholat 2 rakaat setelah wudhu dengan baik, kemudian baru istighfar. Istighfar saja sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau wudhu, sholat, istighfar. Wudhu menghapus dosa, sholat menghapus dosa, istighfar juga menghapus dosa. Jadi dosa yang kita lakukan oleh Nabi disuruh dihapus dengan 3 amalan sekaligus. Wudhu jelas menghapus dosa, karena tetesan air wudhu ini menggugurkan dosa-dosa. Sholat jelas menghapus dosa, karena setiap kita rukuk, sujud, dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalilnya nggak perlu saya tampilkan, sudah sering. Sudah sering sampai jelek. Insya Allah udah hafal semua tadi. Pokoknya lah, itu ada dalilnya. Kemudian istighfar, ya. Fadilah istighfar sangat banyak sekali. Salah satu fadilah istighfar, sabda Nabi SAW, tuba, bahagia, liman wajada, bagi orang yang mendapati, fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba, siapa yang senang, antasurrahu sahifatuhu, bahwa dia nanti gembira ketika dibuka catatan amalnya, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaklah perbanyak istighfar dalam catatan amal tadi. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan atau sahih. Bisa saja Allah itu melihat catatan amal kita, ya, baik, buruk, tapi ada istighfarnya. Maka akhirnya Allah mengatakan, ini karena banyak istighfarnya, sudah, yang buruk-buruk dihapus saja, udah, nggak jadi masuk neraka, dimaafkan saja. Nah, ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, caranya ini tadi, perbanyak istighfar. Karena itu guru-guru kami sepakat, ya, mereka banyak yang mengatakan istighfar itu adalah wirid asasi, wirid pokok. Pokok itu artinya gimana? Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan gimana? Kalau satu hari kita belum istighfar, diganti pada hari berikutnya. 1 hari 100 kali minimal. Maka kalau hari ini belum istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, belum 100 kali, besoknya diganti 200.
Kalau 1 pekan lupa belum istighfar, ya ditumpuk 100 ping 7 berapa? 700 istighfar. Biar genep sisan gen kapok 1000 istighfar sekalian, ya. Supaya apa? Tidak mengulangi lagi teledor tersebut, ya. Atau supaya lebih gampang, ya. Setiap antum lupa istighfar 100 kali, antum kirim ke rekening saya 100.000, ya. Insyaallah besok nggak lupa lagi, ya. Nggih napa mboten? Karena orang susah untuk melepas duit, ya. Nah, maka supaya tidak lupa apa? Dihukum yang sesuatu yang dia sukai. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaksib, dan barang siapa yang melakukan ithman, dosa, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yaksibuhu, dia melakukan dosa itu ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia yang nanggung, bukan orang lain. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Ayat 110 tadi saya mengatakan ada 2 pelajaran. Saya baru menyampaikan 1 terus kemudian lupa. Nah, maka saya tambah lagi. Pelajaran yang kedua dari ayat 110 menunjukkan bahwa Allah itu Ghafuran Rahima. Allah itu maha pengampun, maha dermawan untuk memberikan ampunan. Maka tidak ada dosa apapun juga yang tidak diampuni oleh Allah, enggak ada. Dosa paling tinggi itu syirik. Apakah orang syirik tidak diampuni? Enggak. Tidak diampuni, enggak ada. Pasti diampuni. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah semuanya itu dulu semuanya orang muslim? Enggak juga. Bahkan Sayyidina Umar itu membuat berhala dari patung apa itu? Korma. Kalau lapar maka kormanya dimakan, patungnya dimakan. Maka Sayyidina Umar pernah juga syirik. Tapi kemudian mendapatkan hidayah, akhirnya tobat, istighfar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jadi orang nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar nomor 1 setelah Nabi, kemudian Umar nomor 2 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ayat 111 menunjukkan bahwa setiap dosa yang dilakukan seseorang, dia sendiri yang menanggung, bukan orang lain. Maka seperti kasus tadi, ya, Bani Ubairik yang mencuri, kemudian dia nuduh kepada Labid. Meskipun hakim memenangkan bahwasanya Bani Ubairik tidak maling, yang maling adalah Labid. Meskipun begitu, tapi dosa tetap yang menanggung Bani Ubairik. Karena hukumnya para hakim itu tidak mengubah hakikat. Hakikat yang mencuri siapa? Bani Ubairik. Berarti tetap dosa pada mereka. Itu maksud ayat ini. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra wala taksibu kullu nafsin, dan tidaklah beramal suatu jiwa illa 'alaiha, kecuali dia sendiri yang menanggung. Wala taziru waziratun, dan tidaklah berbuat dosa seseorang yang berbuat dosa wizra ukhra, wala taziru waziratun, dan tidaklah menanggung seseorang yang berbuat dosa wizra ukhra, dosanya orang lain. Nah, itu semakna dengan ayat ini. Demikian juga semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ama inna ibnaka hadza", ketahuilah sesungguhnya anakmu ini, putramu ini, la yajni, tidak berbuat kriminal, alaika, kemudian kamu yang nanggung. Wala tajni, dan kamu juga tidak berbuat kriminal, alaihi, kemudian anakmu yang nanggung. Tidak seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini Nabi sedang mengingkari adat jahiliyah. Orang jahiliyah, kalau ada seseorang membunuh orang lain, kemudian si pembunuh ini dikejar, akhirnya lari, tidak ketangkap, maka mereka mengejar anaknya si pembunuh. Anaknya si pembunuh dibunuh. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang membunuh itu siapa? Orang yang lari tadi. Ya sudah, berarti yang kamu cari orang yang lari tadi. Anaknya nggak menanggung apa-apa. Maka Rasulullah katakan, anakmu ini tidak mungkin dia berbuat kriminal kemudian kamu yang nanggung, nggak mungkin. Atau sebaliknya, kamu berbuat kriminal, anakmu yang nanggung. Tidak mungkin, tidak boleh seperti itu. Itu berarti kita sudah melimpahkan dosa orang lain kepada orang yang tidak menanggungnya. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaksib, dan barang siapa yang melakukan khati'atan, kesalahan, au itsman, atau dosa, thumma, kemudian yarmi bihi, dia menuduhkan dosa tersebut, barian, kepada orang yang bersih, maksudnya orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut, faqat, maka sungguh, ihtamala, dia telah memikul buhtanan, kedustaan yang besar, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata.
Maksud ayat ini adalah bahwa barang siapa yang berbuat dosa, setelah itu menuduhkan perbuatan dosa itu kepada orang lain, maka dia memikul dua. Yang pertama, memikul dosa berdusta karena dia menuduh tadi. Yang kedua, dia memikul dosa yang nyata karena dia sudah melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka orang berbuat dosa bertingkat-tingkat. Kalau ada orang berbuat dosa tapi tidak menuduhkannya kepada orang lain, dosanya berarti satu, yaitu perbuatan itu saja. Tapi kalau dia berbuat dosa kemudian menuduhkan kepada orang lain, berarti dosanya numpuk dua. Ada orang menuduh orang lain tapi tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, menuduh saja, dia tidak melakukan, berarti dosanya juga satu, dosa menuduh orang. Nah, maka perbuatan dosa bertingkat-tingkat. Ayat ini 112 meskipun bicara tentang Bani Ubairik tadi, setelah mencuri kemudian menuduh Labid bin Sahal, tapi hukumnya berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk Bani Ubairik. Siapapun sudah berbuat dosa kemudian menuduh orang lain yang tidak melakukannya, maka hukumnya sama dengan ayat ini. Karena kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Al-ibrah, memahami dalil itu bi umumil lafzi, dengan melihat keumuman dalil ini. Dalil ini kan umum. Allah mengatakan waman, dan siapapun juga, berarti umum. Meskipun yang dimaksud di sini adalah Bani Ubairik tadi. La bi khususi sabab, tidak dipahami dengan sebab yang khusus. Sebabnya memang Bani Ubairik, tapi jangan dikhususkan ini hukum untuk Bani Ubairik saja. Tidak, ya. Semuanya itu berlaku ayat ini. Maka man itu dalam bahasa Arab artinya adalah siapapun, disebut sebagai isim mausul. Isim mausul itu sifatnya umum, mencakup siapa saja, mau laki, mau perempuan, mau muslim, mau kafir, sama saja. Meskipun muslim, kalau dia berbuat dosa kemudian nuduh orang, sama juga masuk dalam ayat ini. Kemudian muncul pertanyaan, apa bedanya khati'ah, perbuatan salah atau dosa, dengan ithman, perbuatan dosa? Saya cari dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak dijelaskan oleh beliau. Cuman dulu pernah saya baca penjelasan dari para ulama bahwa dosa dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Karena itu ringkasnya khati'atan au ithman ini isyarat bahwasanya dosa ada dua macam. Maka mungkin yang dimaksud khati'ah ini adalah dosa besarnya, kemudian ithman ini adalah apa? Dosa kecilnya, supaya tercakup dua-duanya. Istilah khati'ah dengan arti dosa kita temukan juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkenal, innal abda idza akhta'a khati'ah, seorang hamba kalau melakukan suatu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititik pada hatinya satu titik hitam. Kalau dia mencabut dari dosa tadi, kemudian istighfar, kemudian tobat, maka hatinya jadi jernih lagi. Tapi kalau dia kembali melakukan, ditambah lagi titiknya, sampai akhirnya tertutupi hatinya oleh titik tadi, itulah yang disebut sebagai ar-ran, yang Allah mengatakan bal rana, ya, menutupi atas hati mereka apa yang mereka lakukan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula, dan kalaulah tidak, karena fadlullah, karena karunia Allah, alaika, kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatuhu, juga rahmat Allah, niscaya apa? Niscaya lahammat, sungguh sangat ingin, ta'ifatun, sekelompok, minhum, dari mereka orang-orang munafik, ayyudilluka, untuk menyesatkan kamu, yaitu dengan cara menuduh sahabatmu yang tidak salah tadi. Akhirnya kamu hukum dia padahal dia tidak mencuri. Itu seandainya Allah tidak turunkan rahmat dan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa Allah itu selalu menjaga hamba-hambanya yang baik. Ketika dia menyeleweng pasti akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita temukan dalam ayat yang lain juga. Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu pengurusnya orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada sinar. Adapun orang-orang kafir, pengurus mereka adalah taghut, setan.
mereka mengeluarkan mereka dari sinar kepada kesesatan-kesesatan. Mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yudilluna, dan mereka tidak menyesatkan illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka, dan mereka tidak bisa memadarati engkau min syai', sedikit pun. Ini janji dari Allah bahwa orang-orang munafik tidak bisa memadarati sedikit pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji semisal ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah lah yang menjaga kamu dari manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin dibunuh oleh orang kafir atau orang munafik, nggak mungkin. Kita ingat perang Tabuk tahun 9 Hijriah, perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Ketika pulang dari perang Tabuk itu, orang-orang munafik yang ikut, mereka membuat suatu makar untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar sekali orang-orang munafik ini. Ada 12 rombongan orang munafik ikut. Mereka, seingat saya dalam riwayat itu disebutkan, mereka ingin mepet-mepet Nabi SAW sehingga beliau nanti akan terjerumus ke dalam jurang sampai mati. Na'udzubillah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi SAW, ini ada 12 orang, mereka akan menjerumuskan kamu ke jurang, akan membunuh kamu. Saya pernah mendengar orang Indonesia, salah satu mereka ada yang mengatakan bahwa 12 orang munafik ini salah satunya Muawiyah radhiyallahu anhu. Saya katakan batil, nggak benar seperti itu. Itu mungkin riwayat-riwayat palsu yang dipalsukan oleh orang-orang Syiah yang mereka memang benci kepada Muawiyah sehingga menuduh Muawiyah bahwa dia termasuk 12 munafik tadi. Mana buktinya 12 munafik salah satunya Muawiyah, mana? Nggak ada satupun riwayat yang sahih menunjukkan hal tersebut. Maka ini perlu kita hati-hati kalau membaca sejarah. Seringkali sejarah itu dimasukkan padanya, diselundupkan padanya sesuatu yang tidak ada sumbernya. Harus hati-hati. Kalau tidak masuk akal jangan diterima. Muawiyah radhiyallahu anhu, pencatat wahyu Nabi SAW. Kemudian Nabi memuji dia bahwa kerajaannya kerajaan yang rahmat. Masa dia munafik membunuh Nabi? Gak mungkin. Ini satu perkataan yang batil yang sudah diketahui kebatilannya dari dalil-dalil yang lain. Kemudian Allah mengatakan, wa anzalallahu, dan Allah turunkan alaika kepada kamu wahai Nabi al-kitab, kitab maksudnya Quran, wal hikmah, dan hikmah maksudnya as-sunnah. Ini menunjukkan bahwa Quran dan sunnah tidak bisa dipisah-pisahkan. Quran sunnah gandeng terus, dan itu sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain. Ini kok tiba-tiba berhenti, kenapa? Udah lelah kali ya? Seperti saya juga lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fiikum syai'ain, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak sesat setelahnya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepada saya di telaga, yaitu telaga Kautsar. Hadis riwayat Hakim sahih. Kemudian Allah mengatakan, wa'allamaka, dan Allah telah mengajari kamu ma lam takun ta'lam, sesuatu yang kamu belum mengetahui sebelumnya. Wa kana, dan adalah fadlullah, karunia Allah, alaika, kepadamu, azima, adalah besar. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu termasuk karunia yang besar. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah mengajari kamu sesuatu yang kamu belum tahu. Kemudian Allah mengatakan, karunia Allah padamu besar. Berarti ilmu adalah karunia yang besar. Karena itu mari kita menghadiri majelis-majelis ilmu, karena ilmu itu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah disuruh oleh Allah untuk minta tambahan kecuali satu, tambahan ilmu. Nabi istrinya 9, tidak pernah disuruh oleh Allah, ya Allah tambahlah istriku, nggak pernah. Padahal Nabi Sulaiman istrinya 100, Nabi Muhammad hanya 9 atau 11 ya totalnya, tapi yang hidup semasa 9. Nah, istri Nabi hanya 11, sementara Nabi Sulaiman istrinya 100, tidak pernah disuruh minta tambahan istri, adanya tambahan ilmu saja. Dalilnya dalam surat apa? Dalam surat Thaha. Wa qur rabbi zidni ilma,
Katakanlah wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahlah kepada saya ilmu. Kita baca doa ini 3 kali ya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwa allamaka, Allah mengajari kamu. Jadi ilmu itu sumbernya dari Allah. Karena itu siapapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, jangan sombong. Ilmu sumbernya dari mana? Apakah kamu lahir langsung pintar? Nggak ada orang lahir pintar tuh, nggak ada. Lahir ya bodoh, nggak paham apa-apa. Perlu masuk TK, gurunya yang berjasa menyebabkan dia bisa membaca. Masuk SD, gurunya yang berjasa menyebabkan bisa dia menghitung. Masuk SMP, gurunya yang berjasa. Masuk SMA, gurunya yang berjasa. Semua orang berjasa kepadanya. Kok terus kemudian sombong ketika sudah pintar? Ini tidak benar seperti ini. Karena itu kita pelajari tawaduknya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tidak ada orang lebih pintar dari Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan-hewan. Apa kata Nabi Sulaiman? Wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat thair. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para manusia, kami diajari berbicara dengan burung. Maksudnya kami diberi ilmu oleh Allah bisa bicara dengan burung. Jadi beliau tidak mengatakan aku pintar bicara dengan burung, enggak. Aku diajari. Siapa yang ngajari? Allah. Jadi beliau menyadari ilmu bicara dengan burung ini bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa utina, dan kami diberi siapa? Allah. Min kulli syai', segala sesuatu. Inna hadza lahwal fadlul mubin. Ini adalah satu karunia yang jelas, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kayak begini. Tidak mengakui ilmu sebagai milik dia, tapi ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amal soleh kita juga begitu. Kita salat jamaah ini bukan karena kita memang orang baik, tapi kita dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan hidayah dalam hati, nggak mungkin kita mau melangkahkan kaki ke masjid. Salat subuh padahal gelap-gelap, padahal dingin, padahal hujan. Itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap kita berbuat baik, hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah yang sudah memberi taufik sehingga kita melakukan perbuatan baik tadi. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menambah nikmat yang berikutnya. Inilah yang dapat dipelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.